Kalau dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, aku bisa celaka. Baru kali ini aku menemukan lawan yang tangguh. Orang tua ini tampaknya bukan golongan si setan cebol itu. Aku tidak boleh membuatnya celaka. Akan kubunuh dua-duanya. Kenapa Kaling Gundil tidak hadir? Padahal dia yang menjanjikan aku datang ke sini. Rupanya ketua perguruan Trete Putih hadir juga di sini. Guru besar sampai turun gunung. Tentu ada persoalan yang sangat penting. Bukan kebetulan. Kalau pendekar Gunung Lawu muncul di gunung yang sunyi ini, tentu punya maksud tertentu. Apakah kedatanganmu untuk membantu iblis Wiro Sableng? Justru kedatanganku untuk menghancurkan kepala murid Sinto Gendeng itu. Dia murid Sinto Gendeng. Dia telah mengalahkan muridku dan menantangku di tempat ini. Sungguh mengenaskan. Sinto Gendeng mempunyai murid berhati iblis. Dia telah membasmi seluruh murid perguruanku. Juga menantangku bertemu di tempat ini. Manusia seperti Wiro Sableng harus dilenyapkan dari muka bumi. Pendekar dari mana lagi ini? Aku tidak merasa mengundangnya. Hai orang tua, jangan sembarangan menuduh Wiro Sableng. Dan kau si tua cebol, kau juga harus tahu, Wiro Sableng tidak pernah menantang kalian untuk bertemu di gunung ini. Jangan menuduh seenaknya saja. Siapa kau pendekar? Ikut campur membela Wiro Sableng. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku datang untuk meluruskan tuduhanmu yang tidak benar. Jadi berarti kamu membela perbuatan jahat Wiro Sableng? Benar Wira Sokananta. Pendekar ini pasti ada hubungan kerjasama dengan Wiro Sableng. Bereskan dia. Seribu orang cebol macam kau, aku tidak akan gentar. Ayo maju. Kau meremehkan tapak gajah. Puaskanlah dendammu, karena kau dan Maesa Birawa sama-sama orang yang mempunyai banyak dosa. Maesa Birawa terkenal akan kekejaman dan kebuasannya. Sedangkan kau terkenal perusak kehormatan wanita. Ternyata kau yang telah menggagalkan segala rencanaku dan membunuh muridku. Ya, aku. Aku Wiro Sableng. Guruku menyuruh aku mengembara, justru untuk menumpas tindakan kekerasan
dan kejahatan. Ternyata pendekar itu adalah Wiro Sableng. Apa maksudmu, anak tolol? Kau pikir bisa mengelabui aku? Kalau kau benar Wiro Sableng, kau harus bertanggung jawab atas kematian murid-muridku. Mau percaya atau tidak, itu bukan perbuatanku. Kalau kau masih penasaran, hup, mari kita bermain-main orang tua. Kalau dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, aku bisa celaka. Baru kali ini aku menemukan lawan yang tangguh. Orang tua ini tampaknya bukan golongan si setan cebol itu. Aku tidak boleh membuatnya celaka. Akan kubunuh dua-duanya. Pukulan kelabang hijau dan matahari. Pukulan pamungkas Sinto Gendeng. Pukulan matahari. Aku harus hati-hati. Begawan Sitaraga sudah lama bertapa di Gunung Halimun. Siapa yang mengundangnya kemari? Kau murid Sinto Gendeng yang membunuh Mahesa Birawa. Sudah sepantasnya dia mati. Kalau dia masih hidup, perbuatannya menyusahkan banyak orang. Kau sudah bosan hidup, Wiro Sableng. Hidup dan matiku bukan di tanganmu, si jenggot putih. Sabar, sabar. Aku mau tahu siapa orang yang menyuruhmu datang ke tempat ini. Kau akan tahu sendiri. Kalinggundil, ternyata kau biang keladi penyebar fitnah. Mengadu domba aku dengan mereka. Tepat sekali. Kalau Begawan Sitaraga mendengar bahwa sahabatnya Mahesa Birawa mati dibunuh, sepatutnya dia akan menuntut balas. Dan aku sendiri menginginkan kematianmu, Wiro Sableng. Bagus, bagus. Semuanya sudah berkumpul. Dan kau Kalinggundil,
Dulu aku sudah berjanji akan menghadapimu dengan tangan satu. Ternyata dendamnya terhadapku telah membawa kematiannya. Ingat, Wiro. Kedatanganku kemari karena tantanganmu. Dan dendamku untuk membalas kematian Mahesa Birawa. Wiro, kau jelas tahu tentang peristiwa kehilangan tangan kiriku ini. Dan ini juga merupakan dendamku terhadapmu. Bertobatlah kalian. Dendam itu tidak membuka jalan kebaikan. Dengar, Wiro. Aku membuat keonaran di mana-mana agar dirimu keluar. Dengan begitu, dendamku akan terbalas. Jadi kau yang membantai murid-murid perguruanku? Ya, itu memang perbuatanku. Biadab! Sabar, Eyang. Biar aku yang lebih mudah menyelesaikan tugas ini. Pukulan matahari.
Sayang, dendam telah membawa malapetaka bagi mereka yang belum insaf. Terima kasih, Wiro. Dengan jiwa satriamu telah membuka mata hatiku untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita menuju kebenaran, ada saja jalannya ya. Kita harus mawas diri, waspada terhadap tantangan. Dan tantangan itu memacu pikiran kita supaya lebih dewasa. Setelah itu, kita baru mengerti makna dari kehidupan. Ya, mungkin mereka mati sudah kodratnya. Dan sudah kodratku pula aku mengembara untuk menegakkan kebenaran, Eyang. Wiro, teruskan tujuanmu. Aku hanya bisa merestui dan mendoakan pengembaraanmu. Terima kasih, Eyang. Rasanya aku tidak perlu menyamar lagi. Aku harus kembali ke pribadian semula. Pakaian pemberian Eyang Sinto Gendeng sebaiknya kugunakan lagi. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, alangkah baiknya kita sempurnakan mayat-mayat mereka, ya. Aku kagum akan ketulusan hatimu, Wiro. Terima kasih, Eyang. Eyang Wirasokananta, kita berpisah di sini. Aku akan melanjutkan perjalananku. Wiro, kalau ada waktu, berkunjunglah ke perguruan Teratai Putih. Kunjunganmu sangat kunantikan. Selamat tinggal, Eyang. Anak muda yang luar biasa. Aku yang tua ini harus banyak belajar dari dia.